Tiba-tiba saya merinding ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Aduh, merinding saya teman-teman. Merinding saya teman-teman. Ini kenapa ini? Tiba-tiba dia muncul di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Udah mulai merinding saya teman-teman, kayak ada yang ini. Astagfirullahaladzim. Tasbih saya mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu siapa? Halo, Mas? Ngapain Mas di situ, Mas? Mas? Astagfirullahaladzim. Oh, apa ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiba-tiba kenapa ini? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan sekarang udah makin deras nih hujannya. Saya tutup dulu tenda sebelah sana. Hah? Ambil aja. Saya nggak mau kesalahan. Ambil. Hujannya alhamdulillah udah reda. Kalau lagi hujan-hujan kayak gini tuh suasananya makin serem ya. Karena biasanya kalau hujan-hujan kayak gini malah banyak sosok yang bermunculan gitu teman-teman. Habis hujan jadi dingin ya. Oh iya, saya tuh jadi teringat sama kasus yang lagi naik banget ini teman-teman. Kasus mengenai tentang si Vina ya. Jadi banyak yang nge-tag saya dari netizen dan minta tolong juga ke saya, katanya, "Kak, bantu pecahin kasus Vina dong," gitu kan. Banyak banget yang minta tolong, yang komen seperti itu di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nah, sebetulnya teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya, bukan saya gak mau nolongin ya. Ini sebelumnya saya juga turut berduka cita atas kejadian yang sudah terjadi dan kasusnya belum selesai hingga saat ini teman-teman ya, karena belum tertangkap pelaku-pelaku itu. Nah, tapi saya yakin teman-teman, insya Allah ya, Vina sudah berada di tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya teman-teman ya. Ya kita doakan saja untuk Vina. Dan saya jadi merinding teman-teman ya ngebahas itu. Astagfirullahaladzim. Takutnya jadi ada yang hadir lagi beda nih. Sekali lagi bukan saya tidak ingin mencari tahu kebenaran ini, tapi melainkan kasus ini sudah ada yang menangani dan banyak sekali mungkin orang-orang
supernatural di luar sana yang menangani kasus ini juga. Jadi kurang lebih saya hanya bisa jawab itu aja teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih penasaran atau pengen ngobrol lebih lagi tentang itu, saya akan mengadakan live ya. Jadi kalau misalkan memang mau, kalian komen sebanyak-banyaknya aja, ntar kita ngobrol dan kita sharing langsung teman-teman. Karena saya mau memecahkan kasus anak pramuka ini, jadi kita kesampingkan dulu ya kasusnya si Vina. Oke teman-teman, karena ini udah reda, saya pasang dulu kameranya keluar ya. Untuk benteng supaya yang negatif itu nggak bisa masuk, jadi cuma yang positif aja, karena si Aleta ini sudah masuk positif. meleset ke jurang yang sangat dalam, dan di bawahnya terdapat air. Air ini semacam air mengalir ya, dan dia tidak dapat berenang. Akhirnya ya, dia tewas di sana. Jadi memang dia seperti Allah penasaran ya, karena dia tidak sadar bahwasanya dia sudah meninggal. Jadi memang seperti itu teman-teman ya. Aku lihat ya, sosok yang sering mengganggu warga di sini itu sebetulnya
menjelap. Apa itu? Itu teman-teman yang bikin saya sebetulnya dari tadi penasaran. Tiba-tiba saya ketemu sama sosok itu dan dia bisa menghilang begitu aja. Kedua, saya bertemu dengan tongkat atau menemukan tongkat pramuka yang sudah berlumuran darah, tertetes darah maksud saya. Yang ketiga, tiba-tiba pohon di samping saya ini bergerak sangat kencang teman-teman, seperti ada angin atau badai ya. Itu kencangnya memang nggak lazim banget, aneh gitu kencangnya, karena cuma sebagian sini, sedangkan yang lainnya itu nggak bergerak. Ini dari situ saya sudah curiga, ini sebetulnya ada apa. Kalau memang itu betul sosok Qorin, si anak pramuka, kayaknya nggak sekuat ini deh energinya. Pasti ada yang memanipulasi sosok ini, ya, sosok anak pramuka ini. Jadi dia berusaha untuk mengelabui itu teman-teman. Apalagi di tempat-tempat seperti ini ya, sudah pasti banyak sekali penunggunya. Kalian dengar sesuatu teman-teman? Coba komen kalau kalian dengar. Ini kayak suara aduh, tiba-tiba saya mual. Aduh, ya Allah. Tuh kan, kayak ada yang jalan ya, kayak ada yang jalan gak sih? Tuh kan, la ilaha illallah. Apa ini? Kalian dengar sesuatu nggak sih? Kayak ada yang ngetok-ngetok gitu. Sebentar, saya kemana ya teman-teman ya? Nih, dari arah sini itu kayak ada yang ngetok-ngetok ya teman-teman ya. Halo? Siapa di sana? Ada orang? Halo? Astagfirullahaladzim. Halo? Astagfirullah, apa itu? Tiba-tiba saya merinding ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Aduh, merinding saya teman-teman. Merinding saya teman-teman. Ini kenapa ini tiba-tiba dia muncul di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, ini nggak benar teman-teman. Ini tongkat yang tadi ya. Astagfirullah, sebentar. Astagfirullah, kaki saya sampai kesengklak teman-teman, kaki saya. Aduh. Oke. Astagfirullah. Siapa itu? Aduh. Nggak bisa dibiarin nih. Sebentar ya. Sebentar, saya cek dulu ya, karena ini tongkat agak aneh gitu. Kenapa dia bisa berpindah-pindah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Sosoknya di sana teman-teman. Terus dia tiba-tiba pusing. Jadi teman-teman, nggak ada, dia udah
agak merinding saya. Tuh, merinding semua. Kalian lihat, merinding saya. Tuh. Jadi memang betul ya teman-teman. Ternyata tongkat ini Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wah teman-teman, saya agak pusing teman-teman, karena energi yang kekuras lumayan banyak. Aduh. Saya tadi sempat ngeliat teman-teman, memang pada saat itu tongkat ini tuh masih ada entitas pada masa itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tongkat yang digunakan oleh anak pramuka yang hilang di jurang yang di dalamnya itu terdapat air yang sangat dalam teman-teman. Dan mungkin entah itu air danau kah, sungai kah, atau apa. Yang saya lihat gambarannya itu air teman-teman. Dia masuk ke situ. Jadi dia nggak bisa berenang teman-teman. Nah, tongkat ini tertinggallah di dekat lokasi ini. Dan pada akhirnya tongkat ini dipergunakan oleh sosok jin yang energinya memang lumayan besar di tempat ini. Maka dari itu ini tongkat anehnya bisa berpindah-pindah itu teman-teman. Nih, jadi saya akan berusaha untuk netralin supaya tongkat ini nggak dipergunakan lagi ya. Karena ini juga bisa membahayakan kalau tiba-tiba dia ngelukain orang. Seperti tadi ya, tiba-tiba dia muncul dari atas saya. Kalau misalkan ngenain kepala saya kan bahaya. Sebentar teman-teman ya. Jadi ini adalah cara saya untuk membuang bias energi negatif ya yang ada di suatu benda teman-teman, menggunakan sarana tasbih karomah. Karena kalau saya nggak pakai bantuan sarana tasbih karomah, mungkin energi saya akan kekuras sangat banyak teman-teman. Itu jadi bisa menyebabkan pusing di kepala, sakit kepala. Panas teman-teman. Lumayan ya, agak berat karena ini tongkat udah usianya lumayan dari tahun 2001 sampai sekarang ya teman-teman ya. Duh, saking nariknya kekencengan juga jari saya sampai kebeler nih bambu teman-teman, karena berat banget ini nariknya teman-teman, asli. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Oke, nggak apa-apa. Ini supaya nggak bahaya, saya coba untuk patahkan aja teman-teman ya. Lumayan kuat ya, dari tahun 2001 sampai sekarang. Tapi kondisinya lumayan kuat, cuman dia agak rapuh nih. Ini agak rapuh karena udah dari tahun lama, 2001 sampai sekarang 2024, udah sangat lama banget. Berhubung karena ada energi yang memasuki benda ini, makanya dia bendanya agak awet gitu teman-teman ya. Bismillah. Nih, diinjak juga masih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah supaya lebih aman kayak gini teman-teman. Oke. Nanti pagi saya akan bakar tongkat ini, tapi pagi aja. Ini
Ini saya juga udah nyiapin alat gambar ya untuk menggambar, tapi saya nggak bisa detail teman-teman gambar si anak itu, jadi harap dimaklum ya. Teman-teman, saya bakal kasih lihat gambarnya ke kalian, tapi ini hanya visual aja, kurang lebihnya seperti ini ya. Dia saat itu kondisinya memakai topi pramuka, kemudian seragam pramuka, dan ini adalah tongkat yang saya patahkan barusan. Nah, ciri-cirinya alisnya tebal, matanya agak belok teman-teman, hidungnya mancung tapi agak besar, dan untuk bibirnya sendiri ya agak besar ya teman-teman ya, bibirnya ya. Jadi bentuknya ya seperti ini kurang lebih. Dan ini sebetulnya terdapat darah di bibirnya teman-teman, karena waktu itu pas dia terjatuh ada luka dalam di bagian dada dia atau di dalamnya itu, sehingga dia mengeluarkan darah dari mulut teman-teman. Mungkin dia terbentur benda yang tajam mungkin ya, yang menyebabkan pendarahan dari dalam, mungkin bisa jadi. Dan ini seragam yang dia pakai teman-teman, sebetulnya sempat dipakai, tapi tiba-tiba dia lepas. Kenapa? Karena dia niatnya mau kasih petunjuk buat teman-teman dia atau orang-orang yang mungkin akan mencari dia. Jadi dia kasih seragam ini atau baju ini yang sudah tertulis namanya di sini. Jadi niatnya untuk ngasih petunjuk, tetapi ternyata malah gagal karena dia udah masuk ke dalam air tuh teman-teman. Jadi ini baju tuh cuma nangsang aja di tepi jurang yang ada akarnya itu teman-teman. Karena sebelum dia jatuh memang ini kayak sempet ngegandul gitu loh. Gimana sih bahasanya tuh? Kayak gelantungan. Pas gelantung, dia lepas baju dia taruh nih di atas ya, sambil buat dia pegangan, dan dia nggak bisa bertahan lama, jadi dia terjatuh ke dalam air itu. Nah, makanya bajunya ini memang ini ya, nggak tahu sampai sekarang nggak ditemukan bajunya ini di mana, atau mungkin sudah ditemukan pada tahun 2001, saya nggak tahu itu ya. Karena yang saya lihat dia nggak pakai baju ini, melainkan dia pakai kaos, mungkin itu kaos daleman dia waktu dia pakai baju ini itu teman-teman. Tapi untuk celananya dia pakai celana pramuka ya itu teman-teman. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngegambar lebih detail lagi wajahnya si anak pramuka ini karena saya nggak dapat bantuan dari siapapun, karena Aleta udah kabur duluan ya. Itu karena takut sama sosok yang ada di sini yang energinya besar dan seperti mengancam Aleta. Itu teman-teman. Oke, nah mungkin kasus anak pramuka ini hanya bisa saya cari tahu sampai di sini teman-teman. Karena kalau menurut saya pribadi, jasadnya dia mungkin sudah tidak ada. Karena kondisinya itu dia masuk ke dalam air, dan kalau udah masuk ke dalam air itu pasti rentan untuk cepat busuk ya. Apalagi di dalam air tuh ada ikan, entah itu ada buaya atau apa, kita kan nggak tahu ya. Dan kalau untuk tulang belulangnya
mungkin masih utuh, tapi untuk berbentuk jasad seperti itu sepertinya nihil ya. Itu teman-teman. Oke, jadi ini tuh udah sangat malam, sudah hampir jam 12 malam teman-teman. Mungkin saya istirahat ya. Dari tadi saya juga ngedengar sesuatu yang aneh ya, kayak kerincing-kerincing. Tapi biarlah, saya berusaha untuk cuek. Nah, sekali lagi udah terbongkar bahwasannya yang menyerupai anak pramuka itu adalah sosok jin yang ada di sini. Note ya teman-teman, kalau misalkan ada warga atau teman-teman yang lagi naik gunung ini dan melihat sosok anak pramuka, itu bukan dia, melainkan jelmaan dari jin yang ada di sini. Itu teman-teman. Oke, saya mau istirahat karena sudah malam. Astagfirullah.